لعيد ونسألكم ليش ما في عنا لعيات ولزني يا عالم أرضي محروقة أرضي حريه مسروقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, sebagaimana kita ketahui, beberapa hari ini kita selalu mengikuti perang yang terjadi antara kelompok Hamas di Gaza dengan Israel. Pasukan Hamas mengalami banyak korban karena serangan-serangan udara Israel. Begitu juga dari pihak Israel juga berjatuhan korban akibat serangan-serangan roket yang diluncurkan dari Gaza. Namun dalam hal ini kita akan membahas mengenai potret kaum Yahudi ini di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memotret kaum Yahudi dan memberitahukan kepada kita bagaimanakah sifat daripada orang-orang Yahudi ini. Memang sejak lama kaum Yahudi ini merupakan musuh Islam dan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bekerjasama dengan kaum musyrikin dan orang-orang kafir Quraisy melakukan konspirasi dan makar yang tidak terhitung jumlahnya. Dan setelah sekian abad berlalu daripada risalah atau misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Israel adalah salah satu musuh dunia Islam yang paling keras. Zionis atau orang-orang Yahudi yang radikal dan ekstrim, saat ini mereka menduduki bumi Palestina dan dengan bantuan kekuatan-kekuatan besar dan adik kuasa mereka melakukan perang terhadap kaum muslimin. Dalam pembahasan kali ini kami akan menyampaikan potret orang-orang Yahudi ini dalam sudut pandang Al-Quran, dan kita akan sampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang kaum Yahudi, di mana ayat-ayat Al-Quran terkait dengan Yahudi ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama tentang akidah dan keyakinan Yahudi, dan yang kedua aktivitas destruktif dan konspirasi yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap kaum muslimin. Yang pertama, ayat-ayat yang terkait dengan akidah atau ideologi dan keyakinan Yahudi. Marilah kita dengarkan surat Maidah ayat 82. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Yang artinya, sudah tentu engkau ya Muhammad akan mendapati manusia yang paling memusuhi orang-orang yang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Sedangkan ayat yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 186. Marilah kita dengarkan. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Yang artinya sudah barang tentu kalian orang-orang mukminin akan diuji melalui harta kalian dan nyawa kalian, dan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mendapatkan kitab yaitu Taurat, begitu juga orang-orang musyrikin, kalian akan mendengarkan omongan-omongan yang mengganggu dan menyakitkan dari mereka. Namun apabila kalian istiqomah dan bertakwa, maka hal itu lebih baik. Karena hal seperti ini, yaitu bertakwa, itu adalah min asmil umur, dari perkara yang sangat penting. Sementara itu ayat yang ketiga adalah surat Maidah ayat 18. Marilah kita dengarkan. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Dan berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasara itu, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Dan ayat keempat di surat Maidah ayat 64. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Mana orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terborgol dan tangan mereka lah yang sesungguhnya terborgol, sedangkan kedua tangan Allah, maksudnya adalah kekuasaan Allah, adalah terbuka. Dan salah satu karakteristik daripada orang-orang Yahudi ini disampaikan juga di surat Isra ayat 4 sampai 5. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
fajasu hilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, maksudnya kitab Taurat, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dan ayat ke-6 terkait dengan kerasnya hatinya orang-orang Yahudi, itu terdapat di surat Baqarah ayat 74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat yang ketujuh adalah ketidakimanan orang-orang Yahudi kepada nabinya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tandurun. Dan ingatlah ketika kalian orang-orang Yahudi berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah secara langsung. Kemudian petir mencelakakan mereka dan kalian menyaksikan. Dan salah satu lagi karakter Yahudi adalah suka kufur terhadap nikmat. Hal ini disampaikan di surat Baqarah ayat 61. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai orang-orang Yahudi, ingatlah tatkala kalian berkata, wahai Musa, kami tidak cukup dengan hanya satu jenis makanan saja, maka mintalah kepada Tuhanmu apa yang tumbuh dari bumi, dari sayur-sayuran, timun, bawang putih, kacang adas, dan bawang. Maka siapkanlah semua itu untuk kami. Dan salah satu ayat lagi mengenai orang-orang Yahudi yang selalu membunuh para nabi. Hal ini ada di surat Baqarah ayat 61. Wa duribat alaihimud dillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Selain itu, orang-orang Yahudi itu terbiasa apabila mengalami kesulitan dan problem, mereka menisbatkan kesulitan itu adalah dikarenakan pimpinannya. Dan ini kita dapati di surat A'raf ayat 131 yang bunyinya wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ketika keburukan atau bala menimpa mereka, mereka berkata ini semua datang dikarenakan Musa dan orang-orang yang bersama Musa. Berikutnya adalah orang-orang Yahudi seringkali melupakan kebaikan dan jasa orang lain. Dan ini disebutkan di surat Ibrahim ayat 6.
Wa id qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, "Udkuru ni'matallah, ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Id anjakum min ahli Fir'aun, di mana Allah telah menyelamatkan kalian dari ahli Fir'aun, dari Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, di mana Fir'aun dan para kroninya yasumunakum su'al adab itu telah menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Wa yudabbihuna abna'akum, mereka Fir'aun dan para kroninya itu telah menyembelih anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim, dan dalam hal ini terdapat ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Ayat berikutnya adalah orang-orang Yahudi seringkali mengganggu terhadap pimpinan mereka. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian selalu menggangguku padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Dan ayat berikutnya adalah orang-orang Yahudi selalu mengingkari janji. Hal ini disebutkan di surat Maidah ayat 13, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan. Bani Israel tersebut dikarenakan melanggar janji dan tidak memenuhi janji, maka kami telah jauhkan mereka dari rahmat kami dan telah kami jadikan hati mereka menjadi keras. Ayat berikutnya adalah mereka orang-orang Yahudi Bani Israel ini seringkali mengubah dan menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari posisinya. Yuharrifunal kalima an mawadi. Hari ini terdapat di surat Maidah ayat 13. Mereka yuharrifun, mendistorsi, menyelewengkan dan mengubah al-kalim an mawadi. Sementara ayat-ayat yang terkait dengan makar dan kegiatan-kegiatan yang merusak yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin adalah yang pertama, mereka seringkali mengadu domba antar kaum mukminin. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Hal ini terdapat di surat Taubah ayat 7, yaitu orang-orang Yahudi itu telah membangun sebuah masjid tapi dengan tujuan untuk mendatangkan kerugian kepada kaum muslimin dan mengokohkan kekufuran dan mewujudkan adu domba dan perpecahan di antara kaum mukminin. Ayat berikutnya adalah mereka orang-orang Yahudi itu seringkali memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang anti Tuhan. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah min qablu. Hal ini terdapat di surat Taubah ayat 7, mana mereka telah mendirikan sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan berikutnya adalah mereka seringkali mengusir para penghuni kota. Kemudian yang berikutnya adalah mereka seringkali melakukan boikot ekonomi terhadap Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah. Yang kelima, mereka tidak senang kecuali apabila muslimin mengikuti kaum Yahudi. Dan juga ayat berikutnya adalah mengenai pemboikotan ekonomi. Humul ladina yaquluna la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka orang-orang Yahudi berkata, janganlah engkau memberikan infak atau membantu orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sehingga mereka nanti bisa tercerai-berai. Dan mereka orang-orang Yahudi ini tidak akan rela dan puas kecuali apabila orang-orang muslim sudah mengikuti orang Yahudi. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda. Hal ini terdapat pada surat Baqarah ayat 120.
yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho terhadapmu wahai Muhammad, melainkan apabila engkau menyerah dan pasrah kepada keinginan-keinginan mereka, dan apabila engkau sudah mau mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diselewengkan oleh mereka. Maka katakanlah wahai Muhammad, petunjuk ilahi adalah satu-satunya petunjuk. Ikhwan wa akhwati sekalian, cukup di sini dahulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لعيد ونسألكم ليش ما في عنا لعياد ولزني يا عالم أرضي محروقة أرضي حريه مسروقة